تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, azani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak kalah pentingnya juga nikmat masih kita dipertemukan dengan bulan haram ini, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sudah berlalu dari bulan mulia ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang kita berada di bulan Al-Muharram, dan ibadah di bulan yang mulia ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan di bulan ini juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini sebagai penambah amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat di bulan yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kita sudah membahas tentang ma'alim yang ketiga, yaitu tentang iman. Tentang iman, yang mana Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya al-iman adalah al-qaulu bil lisan,
wal iqraru bil qalb wa amalun bil arkan. Yang mana iman menurut ahli sunnah adalah al-qawlu bil lisan, yaitu kita ucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan kita yakini dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan kita amalkan dengan amal-amal zahir, dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang mana keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang disebabkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai dalam kitab ini pada halaman yang ke-23. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, wa ahlus sunnati wal jamaati la yaquluna innal imana al-i'tiqadu bil qalbi faqad duna an-nutqi bil lisan wal 'amali bil jawarih. Ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mengatakan sesungguhnya iman hanya keyakinan dengan hati saja, tanpa ucapan dengan lisan, tanpa pengamalan dengan anggota badan. Ucapan ini yaitu yang mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar keyakinan di dalam hati, ini adalah ucapan al-murji'ah. Kama taqulul murji'atu alladhina yarawna anna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa illam yantiq bilisanihi wa lam ya'mal bi jawarih. Sebagaimana dikatakan oleh al-murji'ah, murji'ah ini termasuk kelompok sesat dari kelompok kaum muslimin. Mereka melihat atau berpendapat bahwasanya iman adalah at-tasdiqu bil qalb, itu membenarkan dengan hati, wa illam yantiq bilisanih, walaupun ia tidak mengucapkan dengan lisannya, walam ya'mal bi jawarih, walaupun tidak beramal dengan anggota badannya. Yang penting ia yakini, ia imani di dalam hati saja. Terserah mau dia ucapkan apa, mau dia lakukan apa, itu tidak memberikan pengaruh kepada imannya. Ini adalah pendapat al-murji'ah. Yang mana pendapat al-murji'ah ini, wa huwa ma kana alaihi al-musyrikun. Pendapat al-murji'ah ini adalah pendapat yang dulu diyakini oleh orang-orang musyrikin. Haitsu kanu ya'rifuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang musyrikin mereka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang lain, mereka imani inilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ciri-cirinya di dalam At-Taurat wal Injil. Sampai-sampai dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Yahudu wan Nasara, mereka ini mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Bagaimana kita dengan anak kita? Dia punya tompel di mana? Kita tahu. Dia punya lecet di mana, kita tahu. Apa yang ia suka, yang ia tidak sukai. Kalau dia mandi bagaimana, kalau dia makan bagaimana. Kita tahu karena dia anak kita. Nah, seperti itulah gambaran al-Yahud wan Nasara
di dalam pengenalan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengimani ini, mengetahui, akan tapi mereka tidak mengucapkan, tidak mau mengakui dengan lisannya, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, wa ya'taqiduna biqulubihim annahu Rasulullah. Mereka orang-orang musyrikin meyakini dengan hati-hati mereka, inilah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah dia utusan Allah. Wal yahud wan nasara kadzalika ya'taqiduna dzalik. Begitu juga orang-orang Yahudi wan Nasara meyakini yang demikian. Inilah dia nabi akhir zaman itu yang disebutkan di dalam At-Taurat wal Injil. Namun karena mereka melihat bahwasanya yang datang adalah dari keturunan Bani Ismail, mereka tidak mau mengimani. Karena mereka menganggap bahwasanya nabi terakhir yang datang ini juga akan datang dari Bani Israel, dari anak keturunannya Yakub alaihissalam. Tapi nyatanya ia datang dari keturunan Ismail alaihissalam. Qala ta'ala fil musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Sungguhnya kami telah mengetahui, innahu la yahzunuka, sungguhnya hal tersebut akan menyedihkanmu. Apa yang menjadikan kau sedih? Alladzi yaqulun, yang mereka katakan. Fa innahum la yukadzibunaka, dan sungguhnya mereka tidaklah mendustakanmu. Artinya dia percaya. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tapi orang-orang zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka menolak. Arti menolak itu dia tahu, tapi tidak diterima, baik karena gengsi, baik karena mengutamakan hawa nafsu, baik karena menganggap diri lebih mulia, karena aba wastakbar, karena sombong dan yang lainnya. Sebab penolakan orang terhadap syariat Allah sangatlah banyak. Qala ta'ala fil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi wan Nasara, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, At-Taurat wal Injil, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Siapa di sini? Yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pengenalan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal, mengetahui anak-anak mereka. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak ke Syam oleh sang paman, ketika dilihat oleh Buhairah rahib, langsung dikenal dia. Dilihat cincin kenabiannya, ini anak ini nanti akan memiliki sya'nan aziman, bawa pulang cepat supaya orang tidak berbuat yang tidak-tidak terhadap anak ini. Artinya dikenal. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-Yahud wan Nasara, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sekelompok dari mereka, dari orang-orang Yahudi wan Nasara, la yaktumunal haqq, mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran itu. Kebenaran yang disebutkan di dalam kitab mereka disembunyikan.
wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Ini adalah sifat orang-orang al-Yahud yang suka menyembunyikan kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang Yahud menyembunyikan kebenaran ini. Falaisal iman, halaman setelahnya lihat. Falaisal iman huwa at-tasdiqu bil qalbi duna an-nutqi wa duna al-amal. Maka bukanlah dinamakan keimanan kalau hanya sekedar membenarkan dengan hati tanpa mengucapkan dan tanpa mengamalkan. Kalau hanya sekedar ucapan hati, amal perbuatan terserah, inilah pendapat kelompok yang sesat yang bernama Al-Murji'ah. Kama hiya aqidatul Murji'ah, sebagaimana ia akidahnya Murji'ah. Walau kana hadza sahihan, kalau apa yang dikatakan oleh Murji'ah ini benar, cukup dengan keimanan, keyakinan di dalam hati saja, tanpa mengucapkan, tanpa melakukan dengan amal perbuatan, lakanal musyrikuna wal yahudu wan nasara mu'minin. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara masuk dalam kategori beriman, karena mereka tahu termaktub di dalam kitab mereka. Kalau orang berstandar dengan pemahaman Murji'ah ini, karena tidak memberikan pengaruh amal kemaksiatan, kejahatan terhadap iman, dia hanya keyakinan di dalam hati itu saja, mau ucapkan apa, mau lakukan apa terserah. Maka menurut pendapat Murji'ah ini, yang paling beriman adalah iblis, laknatullahi alaih, karena ia meyakini Allah Azza wa Jalla, bahkan berbicara dengan Allah, bersumpahnya juga atas nama Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadza mimma yadullu ala butlani qaulil Murji'ah. Ini menunjukkan akan batilnya, salahnya ungkapan Al-Murji'ah. Kemudian Ahlussunnah meyakini bahwasanya keimanan itu yazidu al-imanu bita'ah. Keimanan itu bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, takut mereka kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Ini orang beriman yang imannya tinggi. Ketika disebutkan Allah, takut dia. Dibacakan Al-Quran, semakin bertambah imannya. Dinasehati, semakin bertambah imannya.
Tidak ia dibacakan Al-Quran, disebutkan nama Allah, biasa-biasa saja, sebagaimana keimanan kita pada umumnya. Berlalu saja nasihat, berlalu saja ayat-ayat Allah, tidak ada getaran, tidak ada sentuhan di dalam hati kita. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka saling memanggil satu sama lain, mengatakan ta'alau nu'minu sa'ah, mari ke sini kita beriman sejenak. Mereka saling menasihati satu sama lain, saling membacakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, berserah diri, menggantung hati hanya kepada Allah, tidak khawatir dengan urusan-urusan dunia, serahkan kepada Allah. Tawakal ini penting para jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita khawatir dengan kehidupan dunia ini? Karena kurangnya tawakal kita kepada Allah. Karena Nabi SAW menggambarkan dalam hadisnya, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair, dhahaba khimasan wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pergi dengan perut yang kosong, balik dengan perut yang kenyang. Mending terbang dulu, cari dulu, usaha dulu. Urusan dapat dan tidak dapat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kemudian dalam firman Allah yang lain, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, apa yang ditambahkan oleh Allah? Hudan, hidayah, keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah terkait tentang orang-orang munafikin. Wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan sesuatu dari surat Al-Quran, faminhum man yaqul, maka dari orang-orang munafikin itu berkata, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapakah dari kalian yang bertambah keimanannya? Ini orang munafik nanya, ngolok sebenarnya. Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imana, adapun orang yang benar-benar beriman, dia benar-benar bertambah keimanannya. Wa hum yastabshirun, mereka berbahagia. Wa ammal ladina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada marad, penyakit. Penyakit ini umum para jamaah, bisa kemunafikan, bisa kekufuran, bisa kesyirikan. Jadi orang-orang munafik, turun ayat Allah, apa yang terjadi pada mereka para jamaah yang dirahmati Allah? Fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah kekafiran mereka
Dengan turunnya ayat Allah, dengan turunnya bukti dan dalil, tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah, tapi semakin mereka kafir kepada Allah. Tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Hati-hati dari penyakit hati ini. Penyakit kemunafikan, penyakit kekufuran. Orang sakit, apapun dikasih pahit dia, hatta madu yang dikasih. Karena memang dia sakit. Begitu juga orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah. Semakin datang ayat Allah kepada mereka, semakin menjadikan mereka kafir kepada Allah. Semakin bertambah rijsan ila rijsim, kekafiran di atas kekafiran mereka. Sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah. Kita mengetahui al-haq itu hak dan kita berusaha untuk mengikuti. Berapa banyak orang berada di dalam kesesatan, disesatkan oleh Allah. Sebagaimana orang-orang munafikin, ia tinggal hidup di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Ia dengar ayat-ayat Allah turun, tapi tidak ada hidayah bagi mereka. Semakin menjadikan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa matu wa hum kafirun. Dan mereka meninggal dalam kondisi kafir. Padahal ia tumbuh hidup di tengah-tengah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat. Ikut dia, bukan tidak ikut, ikut dia salat, dia ikut jihad, dia ikut. Disebutkan oleh seorang salaf, wala taghtar, janganlah engkau tergiur dengan bergaul dengan orang baik. Jangan tergiur. Tetap kita meminta hidayah kepada Allah. Sungguhnya orang-orang munafikin tinggal bersama orang yang terbaik, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ancamannya adalah neraka yang paling bawah. Begitu juga kita mungkin kita tinggal di tengah-tengah ustadz, orang-orang yang berilmu, jangan tergiur. Bukan saya tinggal sama orang-orang baik, tinggal sama ustadz-ustadz, bisa saya jaga iman saya, aman saya. Tidak, para jamaah, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita minta kepada Allah, jangan tergiur. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah bagi orang-orang yang beriman, yaitu keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan. Wa amma annal iman yanqus, adapun iman itu berkurang, fa innahu yanqusu hatta rubbama la yabqa minhu illa mithqala dzarratin aw habbatin min khardal. Adapun keimanan bisa berkurang sampai pengurangan itu tidak tersisa kecuali mithqala dzarrah, seberat biji sawi. Dzarrah ini adalah ungkapan yang menunjukkan benda yang kecil sekali. Semut yang kecil itu bisa dikatakan dzarrah. Debu yang kecil itu bisa dikatakan dzarrah. Bahkan di antara makna dzarrah dalam bahasa Arab adalah kalau ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah, kemudian ada yang terbang, itu dzarrah dalam bahasa Arabnya. Pada hakikatnya benda itu tidak kelihatan para jamaah yang dirahmati Allah. Hanya saja karena ada cahaya yang menyinari dia,
maka cahaya itu sampai kepada kita. Nyatanya dia tidak sebesar itu. Karena kalau ada benda tersinar, maka dia akan lebih besar sinar daripada benda. Makanya kalau tidak ada sinar yang menyinari benda tersebut, ia tidak kelihatan. Itu zarrah. Ketahuilah yang pertama, kalaupun kita beramal seberat itu ataupun lebih kecil dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah, dari kebaikan ketahuilah kita akan menemukannya. Jangan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kita remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Allah yang tegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah, dia akan temukan, dia akan lihat, dia akan dapatkan, akan dibalas oleh Allah. Ini di dunia. Maka semasi nyawa ini masih di badan, para jemaah yang dirahmati Allah, masih kita beramal, jangan ditunda amal kebaikan itu sekecil apapun. Walaupun dengan satu kalimat, dengan zikir kepada Allah. Karena itu yang akan abadi. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tumbuhan-tumbuhan surga itu apa? Jadi zikir kepada Allah. Tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya, tidak butuh modal. Ringan tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda karena at-taswib jundun min junudi iblis. Menunda-nunda adalah tentara dari tentara-tentara iblis. Besok saya lakukan, nanti saya sampai dia mati. Kalau sudah mati apa? Seandainya dia datang dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau ibtada bih. Sungguhnya orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima walaupun sepenuh bumi emas, walau ibtadabi, kalaupun dia ingin menebus dirinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia punya juga, nanti di akhirat kita tidak memiliki apa-apa, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa punya hari ini sekarang? Siapa punya? Siapakah raja penguasa yang memiliki hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kita tidak punya apa-apa. Seandainya pun kita punya harta sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih punya nyawa, bisa berbuatlah. Sekecil apapun. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita akan temukan, yakinlah kita akan temukan. Akan dicatat oleh para malaikat. Karena nanti pada hari kiamat akan ditampakkan. Yauma tubla as-sarair dalam surah At-Tariq. Nah, jadi keimanan itu bisa berkurang sampai dia tidak tersisa kecuali sedikit. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dalam Sahih Muslim, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah ia dengan hatinya. Kalau kita memiliki kemampuan, para penguasa misalnya, rubah ia. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya, nasihati, ajak ia kepada kebaikan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu juga dengan lisan, minimal dengan menggunakan hati. Wa dzalika adhaful iman. Ini adalah tingkat iman yang paling lemah, yaitu kita benci kemungkaran minimalnya, yaitu dengan hati. Tapi kalau tidak ada kebencian terhadap kemungkaran,
kita anggap sama-sama saja, biasa-biasa saja, perlu dipertanyakan keberadaan iman kita di dalam hati kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang munafik juga. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat daripada keimanan. Padalla ala annahu yakunu hunaka mu'minun qaribun minal kufri li dha'fi imanihi. Menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang beriman yang keimanannya lebih dekat kepada kekafiran karena lemahnya imannya. Bahaya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Afdaluha, yang paling afdal tingkat keimanan ini adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan seorang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin ada beling atau ada apa, kita sepak dia atau kita buang, kita ambil. Itu iman para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kama qala, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bisababi syajaratin qata'aha. Dalam artinya, aku melihat seorang yang yataqallab, artinya dia berbolak-balik di dalam surga, mondar-mandir di dalam surga. Sebabnya karena dia memotong dahan kayu yang menjulur ke jalan yang mengganggu orang lewat. Itu iman para jamaah dirahmati Allah. Sekali lagi, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun sebagaimana juga dalam hadis yang lain, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun sekedar engkau bertemu menghadap dengan saudaramu dengan muka yang berseri, itu sedekah. Iman itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh biaya yang besar. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Sebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang cabang-cabang iman ini. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah membuat mana dia cabang-cabang iman yang lebih 70 itu dibuat dia. Mulai dari la ilaha illallah, kemudian dibuat, ada yang cabang-cabang dan lain sebagainya. Tapi kitab beliau katanya hilang, Allahu a'lam. Padalla ala anna al-iman darajat. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu punya tingkatan. Lahu mustawan a'la. Dia punya mustawa yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Wabil muqabil, sebaliknya juga lahu mustawan adna, tingkat yang paling rendah. Padalla dzalika ala annahu yazidu wa yanqus. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Keberadaan tingkatan itu menunjukkan ada penambahan, ada pengurangan di dalam iman. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam syu'abil iman ini terkumpul 3 jenis bagian iman tersebut. Iman itu lebih dari 70 tingkatan. Kemudian dalam riwayat itu lebih dari 60 tingkatan. Paling tinggi la ilaha qaulula. Ini adalah qaul, ucapan. Kemudian wa adnaha imatah, menyingkirkan. Ini adalah perbuatan. Wal haya, dan malu, itu bagian dari iman, adalah perbuatan hati. Nah, itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang keimanan ini. Kita berusaha semoga iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan kita meninggalkan kemaksiatan. Terutama di bulan haram ini kita berusaha meninggalkan kemaksiatan karena Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau membuat kezaliman di bulan haram ini. Itu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم